juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pundi-pundi pasti berbicara tentang uang. Karena pundi-pundi atau bahasa Bataknya puro-puro ya, itu merupakan kantong kecil sebetulnya dia, tempat menyimpan uang atau perhiasan. Bisanya pundi-pundinya sama besar, tetapi isinya berbeda satu dengan yang lain. Adanya pundi-pundi isinya mungkin hanya recehan, tapi jangan salah, ada pundi-pundi yang isinya berlian dan segala permata yang indah. Kenapa saya katakan begitu? Saya sudah melihatnya langsung, opung saya. Pundi-pundinya, pura-puronya itu tempat di situ semua kalungnya, antingnya, cincinnya. Dan dari pundi-pundi itu juga cincinnya dikasih sama saya, karena saya yang menjaga dia sakit sampai meninggal. Ya, jadi semua orang berharap punya pundi-pundi atau puro-puro. Tetapi kadangkala tidak semua juga bisa mewujudkannya karena keadaan. Hanya sekarang kan puro-puro atau pundi-pundi itu beda. Tidak ada lagi ya, itu biasanya orang opung-opung lah di kampung. Kalau sekarang biasanya puro-puronya sudah perhiasannya disimpan di bank. Ya, ada safety box-nya di sana yang dibayar per bulan atau per tahun saya pun nggak tahu. Ya, ada uang yang disimpan di deposito atau bentuk tabungan. Tapi sudah hampir jarang lah sekarang orang-orang muda sekarang itu pakai pundi-pundi. Oke? Ya, uang harus kita sadari betul bahwa memang tidak ada yang bisa menyangkal bahwa uang adalah alat tukar yang sangat penting. Alat tukar yang sangat penting. Kalau saya pergi ke warung Inungku ini, mau ngambil gulanya di sana, kalau nggak ada alat tukarnya, nggak dikasih lah. Karena Inung ini belanja ke pasar pun pakai alat tukar itu juga, supaya belanjaannya bisa dibawa pulang. Tetapi banyak orang yang salah menggunakan uang, sehingga tersesat. Bukan mengendalikan uang, tetapi pada akhirnya dikendalikan dengan uang itu sendiri. Jadi uang itu yang memerintah. Tolong bawa saya belikan itu. Tolong bawa saya ke sana, saya mau beli itu. Saya mau dipakai ditukarkan ke alat sana. Apakah itu kertas, sepatu dan yang lain-lain. Uangnya yang sudah memerintah kita, bukan kita lagi yang mengendalikan uang. Supaya uang itu tidak keluar atau tidak kita pergunakan sembarangan. Keterikatan dengan uang memaksa seseorang untuk menambah pundi-pundinya. Kalau hati kita, makanya dikatakan ayat 34 tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi karena keterikatan dengan uang ini memaksa seseorang untuk menambah isi pundi-pundinya dengan berbagai cara. Kalau enggak perlu ada KPK. Udah banyaknya harta mereka. Tetapi dia memaksa sedemikian rupa untuk menambah isi pundi-pundinya, sehingga tidak memikirkan apa saja cara yang dilakukan, asal mendapat itu dia nggak peduli. Kompromi dengan dunia ini. Hanya dua kemungkinannya. Yang pertama, karena memang dia butuh untuk kehidupan sehari-hari, makan dan minum. Tetapi kemungkinan yang kedua, serakah.
Sehingga dia harus memaksa supaya pundi-pundinya setiap bulan bisa bertambah sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan isi Alkitab ini, saya mencoba mencari informasi, ada sekitar 133 ayat yang berbicara tentang kekayaan, tentang uang, tentang harta benda, tetapi tidak ada di sana kalimat yang menyatakan simpanlah hartamu. Nggak ada itu. Ya. Tabunglah semua pendapatanmu, nggak ada itu. Nanti kita perhatikan. Perikop yang kita baca atau 2 ayat yang kita baca ini itu diawali dari seseorang yang akan berbagi warisan. Dia bertanya kepada guru, kepada Tuhan Yesus, ayat 13 dari pasal yang sama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus tidak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, saya akan menolong untuk melihat bagaimana cara membagi warisan itu. Enggak ada dikatakan di situ. Ya. Tetapi justru Yesus berkata dalam ayat 15 dengan peringatan, dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kenapa Yesus menjawab demikian? Saya itu tanya, "Guru, tolonglah supaya engkau bicara sama saudaraku tentang pembagian warisan." Tapi Yesus tidak menjawab itu pada ayat 14. Justru Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kok jadi Yesus bicara seperti itu? Kenapa Yesus akhirnya memperingatkan kepada orang yang bertanya ataupun yang meminta pertolongan kepada Yesus bagaimana caranya untuk membagi warisan ini? Karena apa itu? Karena di dalam kemahatauan Allah, dia tahu apa maksud dari orang yang bertanya ini. Dia tahu isi hatinya, dia tahu keinginannya, dia tahu maksudnya, dia tahu tujuannya. Bahwa hati orang ini condong pada harta dari warisan yang akan dibagi. Saudara, bukankah itu yang sekarang terjadi? Oleh karena kecondongan hati kita terhadap harta ataupun warisan yang ada sama orang tua kita itu, akhirnya ributlah. Yang mareda, berkakak adik, semua ribut. Saya kadang-kadang bingung ya, kalau orang bicara soal warisan ya, kenapa kita ribut ya? Gak ada loh setetes keringat kita di situ. Ingat itu, kita ini yang masih punya masalah dengan keluarga soal warisan. Gak ada setetes keringat kita itu pun di situ. Ngapain kita menuntut banyak-banyak? Kalau dikasih puji Tuhan, gak dikasih ya udahlah. Kok kita gak punya keringat apapun untuk membuat, misalnya ada ladang bapak kita itu misalnya entah 5 apa itu namanya, gak usah lah 5 hektar ya, terlalu banyak itu ya kan. 5 rantai. Kok sampai kita masih gak berkawan sampai hari ini, satu tetes keringat pun gak ada keringat kita di situ. Bapak sama mama kita yang marhui-hui di situ. Kenapa jadi kita yang bermasalah? Itu yang ada dalam hati orang ini. Makanya Yesus kemudian menjawab, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seminggu yang lalu saudara, teman, kakak, senior yang sangat mengasihi Tuhan, yang begitu banyak memberikan teladan, yang begitu menyatakan kemenangan imannya. Saudara, kalau dengan uangnya harusnya dia bisa sampai akhir mempertahankan hidupnya kalau untuk pengobatan saja.
Bisa nggak uangnya, bisa nggak hartanya membuat dia bertahan hidup? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya di sini dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tetap tergantung kepada otoritas Allah. Sampai berapa lama kita hidup? Nah lalu kemana berlianmu nanti yang kamu tinggalkan? Apalagi misalnya suami masih muda ya kan, menikahlah dia nanti sama istri yang baru lah itu. Amang lo janai homar hui halakan yang menikmati. Betul nggak? Jadi Tuhan tahu kali sebetulnya kenapa Tuhan peringatkan sedemikian rupa. Saudara, kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Dikatakan dalam ayat 16 sampai ayat 18. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, kemudian orang kaya ini berpikir, kemana ya hasil panenku yang begitu banyak ini kubuat ya? Kemana kubuat ya? Lumbungnya diperbesar supaya panennya itu bisa masuk ke lumbungnya itu. Dia memperbesar pundi-pundinya sendiri, dia memperbesar depositonya atau tabungannya sendiri, dia memperkaya dirinya sendiri, egois, tamak, rasukan dia udah serakah. Semua hasil panennya ini dikatakan ada seorang kaya. Dia udah kaya loh sebelum panen itu datang. Jadi bertambah-tambah ya. Semua hasilnya dialokasikan, diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Lalu apa katanya ayat 19? Wah, kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri, dia bilang, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kemudian apa yang terjadi di ayat 20 dalam perumpamaan ini? Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu semua? Yang banyak kali itu tinggal 2 HP. Ya. Nanti kita lihat bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan uang, harta, kekayaan yang Tuhan kasih itu. Pundi-pundi yang kita miliki, bagaimana caranya? Apakah itu besar isinya atau sedikit isinya? Bicara pundi-pundi bicara isinya kan? Karena pundi-pundinya kan kantong. Ya, tempat. Bicara soal isinya, ada yang isinya banyak. Saya tadi udah bilang, ada yang isinya sedikit. Tapi apakah kemudian isinya sedikit? Sedikitnya isi pundi-pundiku, udahlah untukku aja. Nanti kita lihat. Apakah memang begitu firman Tuhan mengajarkan kita? Orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus, orang-orang yang tadi sudah menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya. Ketika bibir dan mulut kita menyatakan, menyampaikan pujian kita kepada Allah, itu sepertinya luar biasa. Tetapi ketika Tuhan bicara kepada kita, menuntut kita untuk melakukan sesuatu, apalagi itu berbicara soal keuangan, sulit kali kita untuk bertobat. Terlalu terikat, terlalu pelit, terlalu merasa itu uangku. Aku bisa mengelolanya sendiri. Tapi ingat saudara, firman Tuhan sudah memperingatkannya dan kemudian meminta pertanggungjawaban dari kita. Saya akan baca dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 9, 10 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Bisa ini mengerti? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Bukankah ini yang sering terjadi terhadap keluarga-keluarga yang punya banyak uang? Menjadi celaka bagi anak-anaknya sendiri. Anak-anak tidak bisa diatur. Anak-anak bisa mempergunakan uang semaunya. Dengan segala keinginan sendiri. Menjadi celaka sendiri. Anak-anak bernarkoba. Anak-anak cabut dari sekolah. Anak-anak masuk dalam apa itu? Tempat minum-minum. Bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa membawa dia ke jalan yang benar. Uang yang dipunyai orang tua membawa kecelakaan bagi dirinya sendiri. Karena anak-anak, istri, bahkan keluarganya pada akhirnya berantakan. Saudara, kemudian Yesus berkata dalam ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, ya, karena ayat 20 tadi dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya yang bodoh tadi pada akhirnya dia sendiri tidak menikmati kekayaannya, dia tidak menikmati kelimpahannya. Yesus berkata, karena harta itu tidak bisa menjadi sesuatu yang membuat kamu sejahtera. Kamu tidak bisa bergantung kepada hartamu itu. Dan kalau kamu pun tamak, serakah, akhirnya kemudian kamu pergi meninggalkan dunia ini, hartamu gak tahu siapa yang menikmati. Karena itu muncul ayat 22, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, dan selanjutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 22 sampai ayat 32 ini, yang dibicarakan di sini tentang kekhawatiran itu hanya bicara tentang sandang, pangan. Sama seperti doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, kita semua berdosa ya. Setiap minggu kita bilang itu sama Tuhan. Tapi ternyata enggak. 1000 kali lipat makanan yang kita cari. Dan untuk kita sendiri. Berdosa kali kita ya. Belum lagi sekarang sudah puji Tuhan sudah hampir selesai COVID ini. Pertangyangan lagi. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba ganti kata-katanya. Tuhan terima kasih, makanan kami hari ini tidak secukupnya, berlebih-lebihan. Itu enggak? Kadang-kadang kita mengucapkan itu hanya lip service saja. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan apa yang kita nyatakan kepada Tuhan. Contoh satu lagi dari doa Bapa kami itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa Tuhan bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga? Ada apa di sorga? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada apa lagi di sana? Tiap minggu lo kita ucapkan. Dengan kanan kiri kita pun seringkali kita menyakiti. Jadi jangan main-main ya dengan kata-kata itu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada apa rupanya di sorga? Kenapa di bumi ini harus terjadi seperti di sorga? Kemudian Yesus berkata,
dari ayat-ayat ini coba kita perhatikan ya. Dia pakai ayat 24, ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Betul gak sih? Hidup itu lebih penting gak dari makanan? Dan hidup itu lebih penting gak dari pakaian? Kalau orangnya gak hidup lagi, perlu gak makanan? Kalau orangnya gak hidup lagi, masih butuh gak pakaian? Jadi orang yang hidup butuh makanan, orang yang hidup juga butuh pakaian. Jadi hidup kita ini lebih penting. Bukan pakaiannya lebih penting. Hidup kita ini lebih penting. Bukan makanannya yang lebih penting. Dirubah dulu cara berpikir kita ini. Kalau kita kan enggak. Lebih mengejar apa? Uang ini. Untuk apa? Untuk bisa beli makanan sebanyak-banyaknya. Untuk bisa beli pakaian sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang hidup kita pun gak kita urus ya. Gak kenal capek lagi. Gak kenal istirahat lagi. Yang penting bisa memenuhi segala keinginan. Bukan kebutuhan. Segala keinginan kita. Saudara, kemudian Yesus katakan, perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Ini di sini dikatakan burung gagak yang tidak menuai, tidak punya gudang, tapi dia diberi makan oleh Bapa. Bahkan kalau kita lihat cerita tentang Elia di tepi sungai Kerit, malah burung gagak yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa makanan bagi Elia. Bisa. Jadi bukan hanya tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa di surga, tapi dia pun justru yang memberikan makanan kepada Elia pada waktu itu, waktu musim kekeringan. Jadi kalau Tuhan sudah berotoritas, tidak ada satu kekuatan dan kuasa apapun untuk menghadangnya. Burung pun bisanya Tuhan pakai. Kemudian dikatakan lagi ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bisa enggak? Saya coba cari-cari sehasta itu berapa ya? 45 sentinya. Berapa 45 senti? Segitu aja kita gak bisa nambah. Jangankan 45 ya, 1 senti pun gak bisa kita menambah jalan hidup kita. Ya kan? Tapi kenapa kekhawatiran kita itu kok begitu luar biasa? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Dikasih lagi masukan, lihatlah, perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun pakaian Salomo itu pun tidak semegah dari bunga bakung. Masih kalah keindahan pakaian Salomo sebagai seorang raja yang sangat kaya pada zamannya. Tidak ada yang lebih kaya dari Salomo. Tapi pakaiannya yang dipakai raja yang begitu luar biasa kayanya pun masih lebih cantik bunga bakung itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita ini memang terlalu besar kekhawatirannya, terlalu besar ketakutannya, terlalu besar hitung-hitungannya, terlalu besar matematikanya, sehingga tidak pernah peduli dengan apa yang dibicarakan oleh Tuhan tentang uang. Ayat selanjutnya dikatakan, carilah dahulu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan ya, bukan bicara soal keinginan. Karena kalau bicara soal keinginan, udah rarat itu nanti. Adanya keinginannya setiap bulan dia bajunya 5. Adanya keinginannya setiap bulan dia harus sepatu baru.
Adanya keinginannya harus ganti tas dan harganya berjuta-juta. Ya gimana lah? Aku kan komunitasku beda dengan kalian. Komunitas kalian pula recehan. Ya recehan lah. Komunitasku beda. Komunitasku ya orang-orang yang ya sedikit kira-kira 5 jutaan ke atas lah harga tas. Dia besok bulan depan ganti, aku pun harus ganti dong. Padahal ngasih persembahan di kantong persembahan dicari uang 2.000. Yang sudah dipulos-pulos gini nih, dicari di dompet belanja, dipulos-pulos gini, dimasukkan ke kantong persembahan. Hina kali kita bikin Tuhan itu ya. Cuman harga 2.000, bayangkanlah itu. Bilang aku memuji kebesaranmu. Tapi persembahan pulos-pulos 2.000. Kalau kau gak punya uang silahkan. Tapi kalau uangmu banyak, masalahnya ekspektasi banyak orang, harapan banyak orang jauh melebihi apa yang Tuhan janjikan. Tadi Tuhan janjikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya tadi berbicara tentang apa? Tentang kebutuhan. Kebutuhan primer. Itu konteksnya. Dan Tuhan janjikan itu. Tapi ekspektasi kita, harapan kita luar biasa jauh sangat tinggi. Sehingga memaksa diri kita untuk merealisasikannya dengan berbagai cara. Kompromi dengan dunia ini. Yang penting ada. Saudara, kemudian muncul ayat 33 yang kita baca tadi. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini orang baru bicara tentang kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Lalu muncul ayat ini, juallah segala milikmu. Saya melihat di sini, memang Tuhan gak suka kita punya simpanan terlalu banyak. Sementara orang di sekitar kita berkekurangan. Ini di sini, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, pakai tanda seru di sana. Menggambarkan kesungguhan, perintah, seruan. Menggambarkan emosi yang kuat untuk kita lakukan. Bukan untuk dimengerti, bukan hanya untuk didengar hari ini, bukan hanya untuk dimengerti hari ini, tapi untuk dilakukan. Saudara, kenapa kita tidak mencoba membuat pundi-pundi untuk menabung di sorga yang tidak pernah hilang dan pasti akan terus diperhitungkan Tuhan? Artinya tidak boleh egois. Jangan berikan kesempatan memperkaya diri sendiri, karena ayat 15 tadi sudah dikatakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Matius pasal 6 ayat 1. Judulnya itu hal memberi sedekah. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Apa kewajiban agamamu? Jadi apabila engkau memberi sedekah, bicara soal kewajiban, apa sih artinya? Keharusan. Jadi rupanya sedekah itu harus, itu kewajibanmu sebagai orang percaya. Kewajiban itu kewajiban. Belum banyak uangku, Kak Betty. Gak ada di sini bicara soal banyak dan sedikit, nanti kita lihat. Tapi ingat hari ini, sedekah adalah kewajiban orang percaya. Itu sebabnya dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Saudara, pundi-pundi bukan hanya untuk dirimu sendiri. Pundi-pundi yang ada bukan milik kita sendiri, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk berfoya-foya, tetapi memberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Masih ingat orang muda yang kaya? Masih ingat ya? Itu kalau di Matius dikatakan orang muda yang kaya. Tetapi kalau di Lukas dikatakan ada seorang pemimpin. Di sini dikatakan pemimpin ya. Bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lukas 18 ini yang saya baca, ayat 18. Sekarang saya ada di ayat 20. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, dan yang lainnya. 10 hukum Taurat disebutkan." Kemudian ayat 21, kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Hebat gak sih ini? Hebat gak sih? Melakukan hukum Taurat dilakukan dari sejak masa mudanya. Hebat sekali dia bisa melakukan itu semua. Sudah kuturuti dari sejak masa mudaku. Tapi kemudian Yesus katakan ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan," karena dia orang kaya. "Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Hatinya sangat terikat dengan harta bendanya. Hatinya sangat terikat dengan kekayaannya. Hatinya sangat terikat dengan pundi-pundi yang isinya luar biasa banyak. "Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin." Satu orang? Di sini dipakai jamak. Bagi-bagikanlah orang-orang miskin, berarti tidak satu. Saudara, Alkitab tidak akan pernah membuat kita bingung. Yang bingung adalah kita karena sedang tidak mau mengerjakannya. Ingat itu ya. Alkitab tidak akan membuat kita bingung dengan pernyataannya. Tapi yang bingung adalah kita karena kita sulit dan tidak mau melakukannya. Jadi uang dan harta bukan segalanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 jelas sekali firman Tuhan menyatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak orang kemudian meninggalkan imannya. Saudara, saya kadang-kadang gini ya, waktu merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan itu sangat mengenal kita. Tuhan itu sangat memahami kita. Memang kecenderungan hati kita ini kepada uang, kepada harta, kepada kekayaan itu memang begitu luar biasa. Sehingga membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga membuat kita tidak begitu bersungguh-sungguh untuk mengikut dan mengasihi Tuhan dengan setulus-tulusnya. Dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas sekali. Akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Kita kan asal baca aja, oh iya begitu ya, oh iya. Udah lewat aja itu. Tanpa kita mencoba merenungkan apa sih Tuhan maksudnya.
tanpa kita terbuka kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Di mana sekarang posisi saya? Apakah saya sekarang memang terikat dan sangat mencintai uang itu? Saudara, makanya saya selalu katakan, hari Sabtu itu saya di Pemuda. Apa sih, mungkin ini pernah saya sampaikan juga ya di persekutuan Ibu Lydia. Apa sih sebetulnya yang harus kita dapat di dalam saat teduh kita? Ada yang pakai istilah HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh setiap pagi. Apakah asal kita baca bla 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 bla, udah selesai, amin, berdoa. Saya selalu katakan, kalau belum dapat yang 3 ini, jangan tinggalkan saat teduh. Yang pertama dari saat teduh harus bisa kita dapat. Siapakah Allah yang sedang dibicarakan dalam nats yang kita baca? Supaya pengenalan kita akan Allah itu semakin terus bertumbuh maju. Apakah Allah sedang berbicara tentang kasih-Nya? Apakah Allah sedang berbicara tentang kesetiaannya? Apakah Allah sedang berbicara tentang pengampunannya? Apakah Allah sedang berbicara tentang keadilannya? Ayo coba lihat, perhatikan. Dalam saat teduhmu, dalam renunganmu, Allah sedang berbicara apa tentang dirinya? Supaya kekayaan kita untuk mengenal Allah yang kita sembah itu semakin dalam. Yang kedua, melalui saat teduh, saudara harus bisa mengenal saudara sendiri, diri saudara. Pengenalan akan diri melalui saat teduh saudara itu harus ada. Contoh saat teduhnya 1 Timotius 6 ayat 10 tadi. Akar dari segala kejahatan. Tuhan, iya ya, aku masih cinta kali Tuhan dengan uang. Aku masih pelit kali Tuhan. Adanya diumumkan di PDPA itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Aku berpikir Tuhan 1000 kali. Dan akhirnya hasilnya nihil. Itu harus ada. Yang ketiga, harus saudara ambil komitmen. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Melalui renungan. Kalau 3 itu gak dapat, jangan tinggalkan saat teduh. Makanya banyak orang saat teduhnya setiap hari, nyanyinya setiap hari, tapi gak ada apa-apanya, gak ada perubahan apa-apa. Kita sudah tidak gentar lagi ketika kita mendengarkan nama Yesus. Kita gak gentar lagi ketika kita menyadari bahwa Yesus mati dikorbankan oleh karena saudara dan saya. Sudah biasa-biasa saja. Kalau kita dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup, apa sih maksudnya? Bukankah kesempatan itu untuk memperbaiki diri? Supaya semakin layak, semakin berkenan. Gambar Allah yang rusak di dalam kita karena dosa. Semakin hari, semakin mengalami pemulihan yang sempurna. Aku mau menjadi sepertimu Yesus. Termasuk berbicara tentang pundi-pundi. Saudara, mengelola pundi-pundi secara sederhana. Yang pertama, saya rasa kita bisa menjawab semuanya. Bagaimana caranya mengelola pundi-pundi secara sederhana? Yang pertama itu apa? Alokasi pertama apa? Persepuluhan. Tunjuk tangan dulu siapa yang belum kasih persepuluhan sampai hari ini. Kemana uang persepuluhan itu? Itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Kembalikan kepada pemiliknya. Jangan kita pikir 2 juta gaji kita itu luar biasa kepercayaan Tuhan sama kita. Betty, kupercayakan ya 1/10 samamu, tapi itu bukan uangmu. Kembalikan ke rumah perbendaharaanku untuk dikelola dengan baik supaya pelayanan berkembang, Injil diberitakan. Kok gampang aja kita hari ini. Tetap persepuluhan itu saudara ambil. Lalu ada yang bicara, itu kan perjanjian lama, gak ada di perjanjian baru. Baca dulu MC, Matius 23 ayat 23, kuat baca.
Kalau kita nggak bertobat lagi tentang persepuluhan ini, jangan salahkan Tuhan. Kalau pada satu waktu kau dihajar sama Tuhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tentang kasih, tentang belas kasihan, tentang kesetiaan harus dilakukan. Tetapi yang lain tentang persepuluhan, luar biasa ini, sebab persepuluhan dari Selasi, Adas Manis, Jintan kamu bayar. Dua-duanya harus dikerjakan. Kok pintar kali kita ya mengambil uang Tuhan ya. Semalam hari Minggu itu ya, saya khotbah di alumni KMKS tentang mengelola uang ya, sampai kemudian tentang mengelola pundi-pundi keuangan ini. Alokasi pertama harus tetap Tuhan. Baik pula lah adik-adikku itu ya. Ya, saya karena melayani di KMKS dari tahun berapa ya, jadi udah sangat dekat dengan alumni. Siapa yang gak kasih perpuluhan tunjuk tangan pula deh. Saudara, di dalam Maleakhi itu jelas sekali loh dibilang ya, penipu katanya kita ini. Atau saya baca aja lah ya. Maleakhi pasal 3. Bahwasanya mulai ayat 7 aja ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Bukan saya yang bilang ya ibu-ibu ya. Jangan nanti pulang dari sini sakit hati sama Ibu Betty. Bukan Ibu Betty yang bilang, firman Tuhan. Mungkin saya bisa kasih kesaksian. Saya PNS itu tahun 81. Gaji PNS itu dulu cuma 27.000 tahun 81. 27.000. Kantor saya jauh, masih naik angkot 2 kali. Pulang pergi udah berapa lah itu ya. Nanti beli hari Sabtu kalau persekutuan akhir pekan, karena dulu banyak, saya pengen lagi beli bunga di situ supaya cantik meja seperti ini dan yang lain-lain. Tapi dari 27.000 itu saya tetap mengambilnya dulu 1/10 karena itu bukan uangku. Takut aku menipu Tuhan. Jadi dari sejak aku dikasih Tuhan uang kerja dari tahun 81 sampai hari ini tahun 2022, udah pensiun 4 tahun yang lalu. Siapa yang udah pensiun tahulah gaji pensiun kita berapa ya? Gak pernah kok aku dibuat Tuhan kekurangan. Saudara, jangan keraskan hatimu. Persepuluhan itu milik Tuhan, kembalikan. Kalau saudara ngasih persepuluhan itu bukan persembahan loh. Ingat ya, itu miliknya Tuhan. Yang kedua,
Jadi jangan sebelum kedua, jangan ibu-ibu malu misalnya, Kak Betty penghasilanku ku hitung-hitung kayaknya 1 bulan cuman 500.000. Ya enggak apa-apa, Tuhan enggak lihat jumlahnya, Tuhan lihat hatimu. Jangan kita ini cuman berpikir rindu untuk sampai ke sorga, ya kan? Kayaknya rindu kali kita, sorga itu luar biasa indahnya. Tapi sebelum kita sampai surga, banyak pendidikan-pendidikan rohani yang harus kita lakukan. Yang kedua, menabung. Boleh menabung? Boleh. Ya, saya nggak tahu ya, tapi saya belajar, saya baca dari Yusuf. Saudara, waktu Firaun mimpi 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus, akhirnya disimpulkan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun berkekurangan, gitu ya, karena kekeringan. Kemudian apa masukan yang diberikan oleh Yusuf? Nanti kalau panen selama 7 tahun ini, kita simpanlah itu 1/5 dari hasil panen kita. Jadi 1/5 dari setiap keluarga itu disimpan. Berarti 20% ya, 1/5 ya, 20%. Disimpanlah itu, setelah selesai masa 7 tahun kelimpahan, datanglah 7 tahun kelaparan. Ada yang kelaparan? Enggak ada, karena ada tabungan yang disimpan. Tapi janganlah disimpan 80% ya. Diholit-holit mana 20%-an, makanya persepuluhan pun gak dikasih. Ya kan? Orang Batak kan gitu kan, diholit-holit yang 20%, yang udah simpan duluan 80%. Dah, pinjam dulu uangmu, dah kadang gepekku, padahal udah disimpannya 80%. Ya gak ada lagi lah duitnya. Ma, minta dulu ma uang jajan ma. Orang itu ada jajannya. Gak tahu kok, gak ada uang mama. Udah berdosa kali dia 1000 kali sama anaknya ini ya kan. Gak ada terus katanya uangnya. Padahal udah ditabungnya 80%, sisa 20%. Apa yang mau bisa dibuat 20% ini? Tadi saya sudah singgung soal doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Masih ingat juga tentang perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa, ketika Tuhan kemudian memberikan mana bagi mereka di Masa dan Meribah. Hari pertama sampai hari ke-6 mereka cuma dikasih izin mengambil mana itu 1 gomer 1 orang. Artinya cukup 1 hari. Kan gitu ya. Tapi pada hari yang ke-6 mereka disuruh ngambil berapa? 2 gomer. Karena apa? Karena Sabat Tuhan tidak boleh lagi bekerja dan mengambil itu. Jadi ditabung 1 gomer untuk besok. Jadi bukan ditabung untuk 10 tahun ke depan ya. Boleh kok. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu dikatakan Matius 6 ayat 34. Dan Filipi 4 ayat 11, apa kata Paulus? Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku di surga. Dengan apa yang ada padaku. Itu kata Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Itu kan berarti supaya kita tidak egois. Ingat, di sini dikatakan bicara tentang sedekah. Berikanlah, juallah. Dan dikatakan buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Artinya jangan pundi-pundi itu kemudian bocor kemana-mana. Gitu loh. Harus tahu alamat-alamat uang kita ini kemana aja kita mau kasih. Kurasa berdiakonia pun kita susah ya. Gak ada uangku.
Belajar dari siapa kita belajar tentang diakonia? Waktu terjadi kelaparan yang luar biasa terhadap orang-orang percaya di Judea. Orang Korintus disuruh mengumpulkan setahun pun belum selesai pengumpulannya. Tapi orang Makedonia apa katanya? Paulus, berikanlah kami kesempatan. Kami mau kasih kami kesempatan. Jangan mereka aja. Mereka yang menawarkan diri untuk memberikan bantuan kepada orang-orang percaya di Judea. Dan mereka memberikannya dengan apa? Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin. Alkitab menyatakan itu. Mereka tidak hanya memberikan dari apa yang mereka punya, tapi mereka memberikan dari kekurangan mereka. Kalau ada uangmu 10.000 berdiakonia 1 bulan. Yang penting kan mau taat sama Tuhan kan? Ini persepuluhan, ini udah gak boleh diganggu gugat. Ini miliknya Tuhan. Beri sedekah, berikanlah sedekah katanya. Sedekah ini kan bicara, kalau sedekah itu misalnya beras apa kira 10 goni? Enggak ya. Kalau sedekah itu kan biasanya secukupnya gitu ya. Itu arti kata sedekah itu. Bantuan secukupnya dibutuhkan oleh orang tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian mengelola pundi-pundi secara sederhana. Rencanakan keuangan saudara dengan baik. Biarpun itu sedikit bisa kok dikelola dengan baik, bukan gak bisa. Tapi saya mau tanya, saya gak mau tema ini cuman lewat begitu saja. Siapa yang belum kasih perpuluhan dan janji mulai bulan depan, pas bulan ini tanggal 31 ya? Berarti besok Juni, gak kebetulan ini. Siapa yang belum pernah kasih persepuluhan dan mau berjanji kasih perpuluhan mulai bulan Juni 2022? Ada yang mau tunjuk tangan? Ada? Gak ada ya? Gak usah saya khotbah lagi di sini ya Bu tentang pundi-pundi. Yang kedua, siapa yang belum pernah menyisihkan uangnya, pundi-pundinya untuk berdiakonia, mulai bulan ini mau khusus menyisipkan, memisahkan, memilahkan dari pundi-pundi itu untuk diakonia. 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, boleh tunjuk tangan? Enggak ada juga ya. Berarti semua ya. Saya yakin semua udah kasih persepuluhan dan semua udah berdiakonia. Itu kesimpulannya ya. Saudara, Tuhan memperingatkan dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Jangan malu nanti. Ya syukur-syukur masuk sorga ya. Ya kalau belum jelasnya pertobatannya kan gak mungkin masuk sorga ya kan. Karena kalau jelasnya pertobatannya pasti dia bertumbuh. Termasuklah mengelola pundi-pundinya. Termasuklah persepuluhan dan persembahan sedekahnya. Di sini jelas sekali, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Tuhan tahu kali siapa kita ini. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Cance bisa tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi bisakah saya bersembunyi dari Tuhan? Satu ayat lagi saya baca untuk kita. 1 Timotius 6 ayat 17, ayat 10, 17 sampai 18. Firman Tuhan 10 udah saya baca tadi ya, 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati
dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terbuka kepada Tuhan. Kita pergunakan pundi-pundi kita itu, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Pundi-pundi, kesimpulan, adalah bagian berkat dari Tuhan yang harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Jadikanlah pundi-pundimu untuk pekerjaan kekekalan, agar melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.